Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini ya. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah instalasi dari 3 aplikasi atau tools yang penting untuk pengembangan suatu aplikasi yang akan kita buat pada project yang mendatang. Nah, 3 aplikasinya itu ada apa aja? Sini ada menggunakan Node.js yang pertama, kemudian itu ada Android Studio, dan juga yang ketiga ada Git SCM. Nah, berikut tutorial yang akan saya bagikan. Ini tutorial mudahnya ya. Yang pertama kalian harus membuka dulu ya yang namanya browser ya. Kalian bisa pakai Chrome atau Microsoft Edge juga bisa. Jadi saya menggunakan Chrome saja. Kemudian kalian bisa ketik yang namanya download Git SCM. Nah, di sini ada salah satu website ya. Bentar, saya cek dulu apakah nyala. Oke, nyala. Ini ada Git SCM. Kita buka saja browsernya. Nah, di sini di dalam situs ini, web ini, dia ada berbagai macam versi. Ada versi Android, Windows, kemudian ada versi iOS, terus ada di Toolbox, dan search code juga ada. Tapi karena kebetulan di sini saya pengguna Windows, jadi saya akan mendownloadnya itu di bagian Windows saja, versi Windows. Di sini ada versi 2.49.0 ya. Kita klik saja. Nah, kebetulan juga saya pengguna Windows 64-bit, jadi kita download yang bagian ini, for Windows Setup. Nah, di sini sudah mulai terdownload ya. Oke. Kecepatan internet juga sangat penting, jadi pastikan koneksi cukup tinggi ya. Nah, yang kedua itu ada instalasi download Node.js. Kita ketik lagi Node.js. Bisa pilih yang paling atas. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada tulisan Windows Installer MSL. Kita klik saja yang ini. Dia akan otomatis terdownload. Semakin tinggi koneksi akan semakin cepat downloadnya. Yang ketiga ada download Android Studio. Nah, di bagian sini ada di paling atas ya. Kita buka saja websitenya. Kemudian scroll lagi ke bawah sedikit. Di situ ada tulisan download Android Studio Meerkat. Nah, di sini ada namanya persyaratan atau ketentuan. Boleh dibaca dari 1 sampai 14 yang terakhir ketentuan hukum umum, atau boleh langsung saja di skip, langsung centang atau checklist di bagian saya telah membaca atau menyetujui persyaratan dan ketentuan di atas. Lanjut saja untuk klik yang di bagian sini supaya bisa langsung download. Nah, di bagian sini ini itu ukurannya sekitar 1,2 GB. Jadi ya harus ada koneksi internet yang cukup tinggi ya. Nah, biarkan dia mendownload dulu. Kita beralih ke bagian instalasinya. Buat yang aplikasi yang sudah kita ini ya, download yang ini. Boleh kita mulai dari mana? Dari Git SCM dulu boleh. Nah, kalau di Git SCM itu ya, kita bisa yang namanya klik saja tadi. Nanti bisa langsung diklik. Kita yes. Nah, sini ada information ya. Bisa dibaca dulu sampai bawah, kemudian langsung next juga bisa. Next lagi, next lagi, next, next lagi, next terus. Masih next sampai ke bagian akhir. Dia akan melakukan instalasi.
Nah, kalau misalkan ada pemberitahuan ya, kayak misalkan pemberitahuannya itu kayak already access kayak gitu, jadi mau dilanjutkan install di foldernya atau enggak, itu bisa diklik yes aja, karena itu berarti kita udah pernah menginstal Git sebelumnya. Kemudian melakukan uninstall, lalu install kembali, jadi kemungkinan file tersebut masih ada di dalam folder perangkat. Nah, kalau udah di sini kita langsung finish aja. Ini kita keluar saja dulu. Nah, Git SCM sudah selesai, kita lanjut ke Node.js. Habis itu bisa di sini klik next saja. Di sini jangan lupa karena ini tuh license agreement, jadi harus I accept the term in the license agreement. Langsung next. Ini kalau ini itu nama ininya ya, apa namanya, custom location ya. Jadi bisa kita ubah di sini ya, change. Misalkan kalian mau ubah di bagian mana change-nya, tapi kalau saya mungkin di bagian sini aja, di dalam program files, kemudian ada Node.js. Di sini next lagi. Ini bisa di next lagi, kemudian install. Nah, sambil nunggu yang namanya apa namanya, instalasi Node.js, kita yes saja. Kita kembali ke bagian Git. Ada yang kelewat, kita bisa Git ini ya, SCM first time setup. Setelah diinstal, kita melakukan setup. Kita masuk ke browser yang ini, kemudian scroll ke bawah. Ini ada bagian your identity. Lihat yang sini ada git config, strip global, user.name, ada John Doe ya. Ini bisa kita copy paste. Kemudian beralih ke dalam aplikasi CMD. Control. Di sini bisa kita klik kanan. Itu artinya paste. Ganti bagian John Doe-nya menjadi nama username kita yang ada di Git. Kalau saya ini namanya. Oke, bisa di enter. Otomatis dia sudah masuk ke dalam ini ya, username kita yang sudah kita masukkan konfigkan tadi. Nah, kemudian lihat lagi di sini, kita lihat ada di bagian git config global user email. Kita copy lagi, kemudian kita klik kanan atau paste. Bagian user email ya, ganti jadi nama email atau user email kita yang ada di Git. Nah, sebentar, sepertinya takut ada yang kurang. Oke. Kebetulan saya itu Git-nya menggunakan nama email kampus. Jadi, saya menggunakan email kampus saja ya, karena sedang aktif juga untuk tugas-tugas. Ini, kalau sudah kita enter. Nah, memang tidak ada yang namanya hasil ya setelah di enter tuh, tapi itu sudah menandakan kalau gitnya tersebut sudah masuk ke username GitHub kita atau akun kita. Nah, setelah itu kita lihat di bagian Node.js-nya apakah sudah selesai. Oke, di sini sudah ada tulisannya complete the Node.js setup wizard. Bisa diklik saja finish.
Nah, tadi itu kita sudah melakukan yang namanya instalasi Git SCM dan juga Node.js. Dua aplikasi itu sudah selesai kita install. Kemudian lanjut kemana? Kita lanjut ke bagian kita belum cek apakah Node.js-nya itu sudah terhubung atau belum, ya. Masuk lagi ke CMD ya. Untuk CMD yang tadi kita hapus, lalu buka CMD baru. Di sini kita bisa ketik node strip v. Itu tandanya apa? Itu kita ingin tahu apakah versinya itu benar seperti apa yang sudah kita download di website ini gitu. Nah, di sini saya sudah mendownload versi 22.15.0. Ini versi terbaru dari Node.js-nya. Kemudian ada lagi npm node strip v. Nah, di sini sih sudah ada ya 10.9.2. npm itu untuk apa? Dia itu digunakan untuk mendownload repository dari sisi Node.js kita. Jadi Node.js itu dia itu mengambil repository dari GitHub milik kita. Makanya dia itu npm namanya. Kemudian kalau gini berarti Node.js sudah terinstall dengan baik dan benar. Kita bisa close saja. Kita lanjut ke Android Studio sudah selesai. Kita download. Berarti kita lanjutkan ke instalasinya. Di sini butuh internet atau koneksi yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi harus yang namanya disarankan menggunakan WiFi karena ada banyak downloadnya yang cukup besar, MB-nya atau besarannya gitu. Kita yes saja. Nah, di sini ada welcome to Android Studio setup. Di sini kita akan memulai setup atau instalasi Android Studio. Oke, kita masuk ke next. Nah, di bagian sini ini ada 2 opsi atau versi ya. Di sini ada yang pertama Android Studio, tapi ini sudah namanya sudah otomatis ke centang ya. Tapi kalau yang kedua ini opsional, bisa dicentang, bisa juga enggak. Apa bedanya? Untuk device yang di bawah spesifikasinya itu speknya itu tidak memadai, disarankan untuk tidak mencentang bagian ini ya, karena dia itu bisa mendownload kalau misalkan checklist itu berarti device kalian bisa dibilang speknya cukup tinggi atau minimal tuh 16 GB RAM. Oke, RAM-nya itu 16 GB minimal. Nah, kalau dicentang itu kenapa? Karena dia itu mendownload operasi sistem virtual untuk mempermudah kita, di mana si Android ini yang ada di device kita membuat sistem virtual di dalam device kita untuk Android gitu. Pokoknya si virtual Android-nya itu akan mempermudah kita dalam membuat atau pengembangan Android di device kita. Tentu juga itu akan membuat device kita menjadi berat ya teman-teman. Jadi spesifikasinya itu harus memadai. Ya bisa dibilang spek gaming lah kalau untuk yang bagusnya itu. Karena di sini saya cari aman aja. Walaupun RAM saya 16 GB tapi cari aman aja supaya tidak berat. Kita uncentang aja ya, unchecklist. Bisa di next lagi. Nah, di bagian sini itu ada location, sama kayak yang tadi. Kita bisa cari ya, mau di mana ini naruhnya gitu. Kalau saya sudah default aja
di bagian ini, di bagian program files, kemudian ada Android, kemudian ada Android Studio. Di sini kita bisa yang namanya, di sini apa namanya? Bisa namanya next saja. Di sini itu nama start menu foldernya ya. Jadi dia itu mau dibagi apa? Ditempatkannya tuh di bagian mana? Si Android Studio-nya itu sama seperti yang sebelumnya. Dia itu bakal shortcut-nya itu namanya apa gitu. Saya biarkan saja di Android Studio, kemudian install. Nah, di sini mungkin belum menggunakan koneksi banyak ya. Jadi internetnya juga tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu butuh tinggi gitu internetnya. Kita tunggu saja. Di sini sekalian bisa lihat show detailsnya. Kira-kira apa aja yang diekstrak oleh si Android Studio ini gitu. Lumayan banyak. Kecepatan instalasinya itu tergantung device kita. Apakah device kita itu cukup bisa menerima aplikasi yang berat atau enggak? Ya, jadi kalau misalkan device kita itu device yang dia speknya di atas rata-rata, biasanya cepat. Nah, ini instalasinya sudah selesai. Setup was complete successful. Di sini kita lanjutkan ke next saja. Di sini kita boleh ya, boleh kita coba langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini mohon maaf. Ini ada close project dulu. Nah, di bagian ini itu biasanya itu kalau misalkan yang karena saya sudah pernah menginstal aplikasi ini, jadi dia bisa langsung otomatis ke dalam ininya ya, apa namanya, aplikasinya. Kalau misalkan yang baru bener-bener install, itu biasanya dia ada tampilan baru ya, ada tampilan gitu kayak si aplikasi Android Studio ini meminta izin apakah Google diizinkan untuk mengoleksi data sebagai pengguna studio yang akan diambil secara anonim atau mengambil data project kita yang akan kita buat nanti secara anonim gitu. Jadi diperbolehkan atau enggak? Kalau misalkan disarankan sih, bagi saya diperbolehkan saja ya. Karena kan itu cuma project kita aja. Jadi project kita itu bakal diketahui oleh si Google. Nah, terus selanjutnya juga ada lagi tentang missing SDK. Kalau misalkan baru install itu pasti apa namanya masih belum ada gitu. Berarti harusnya kalau baru instalasi dia pasti ya apa informasinya itu no Android SDK phone gitu. Itu bisa di next saja. Kemudian kalau misalkan ada Android SDK license bisa klik tombol yang bulat itu yang accept atau setujui, kemudian finish. Nah, di situ bagian starting downloadnya itu bakal lumayan cukup lama. Apalagi buat yang laptop atau device-nya itu kurang memadai, RAM-nya di bawah gitu, atau internet kita yang kurang cepat, itu bisa mempengaruhi lambatnya download atau ekstrak si programnya. Biasanya kalau misalkan sudah selesai itu ada pemberitahuan ya di paling bawahnya itu ada Android SDK is up to date. Itu berarti sudah selesai yang namanya instalasi atau extracting program. Kalau sudah selesai semua itu ya starting download. Kalau misalkan kalian menemukan starting downloadnya itu stuck ya, nggak apa-apa. Itu artinya program sedang di-download oleh device kita gitu.
Jadi jangan buru-buru di cancel atau dikeluarin, tunggu aja sampai benar-benar selesai, baru nanti dia akan masuk ke tampilan seperti ini. Jadi welcome to Android Studio. Nah, di bagian ini ada new project, ada open, ada clone repository. Nah, di sini di paling bawah ada fitur more action. Kita bisa buka di sini, kemudian cari yang namanya SDK Manager di paling bawah. Kita klik. Nah, di bagian sini SDK Platform, di sini tuh ada banyak berbagai versi Android maupun Android saja ternyata. Nah, karena kita juga pengguna Android ya di sini. Saya juga pengguna Android, jadi mungkin Android aja di sini. Aplikasinya pun Android. Jadi di sini ada Android yang versi terbaru banget, yaitu Android versi 16.0 ya. Ada juga Android yang versi jadul, yaitu Android 2.1. Kalau pertama kali install, saat buka itu pasti yang dicentang hanya bagian ini aja. Android 15.0 di vanilla ice cream. Yang kecentang tuh hanya dia. Oke? Tapi karena di sini saya butuh atau disarankan juga oleh dosen saya untuk menginstal versi yang sebelumnya gitu. Jadi yang kalau sudah menginstal versi sebelumnya, Android dengan versi di bawah 15 itu bisa menggunakan aplikasi yang kita buat nanti gitu. Ya, jadi saya checklist semua, kemudian di apply kalau sudah, kemudian oke. Ya. Kalau misalkan saran saya itu nanti saja ya, kalau mau di-download semua, kalau kalian mau download semua itu mending nanti saja. Jadi biarkan hanya Android 15.0 saja, karena waktu itu saya 30 menit lebih buat mendownload semua versi Android dari 15 sampai turun ke 2, Android 2. Ya, kemudian kita oke saja. Kalau sudah selesai, kita lanjut yang namanya mendownload Ionic Framework. Di sini kita boleh keluar saja. Kita kembali ke browser. Kita buka browser baru. Di sini kita ketik Ionic Framework. Nah, ada di paling atas ya, yang ini. Kita klik saja. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada Get Start. Di sebelahnya itu ada npm i strip g at ionic/cli. Kita copy paste saja. Jadi untuk memulai program project ini kalau kita mau membuat aplikasi itu bisa menggunakan Ionic frameworknya ya, Ionic. Kita bisa menggunakan Ionic, dan Ionic itu harus membutuhkan Node.js. Karena pada Ionic terdapat npm i seperti yang tadi kita lihat ya. npm itu yang berarti kita membutuhkan repositori dari Node.js-nya. Jadi ketika download Node.js sudah pasti ada npm i-nya gitu. Nah, di sini setelah ini kalau kita copy ya, ini kita kembali lagi ke membuka cmd. Setelah itu kita klik kanan atau copy paste atau paste, kemudian enter. Nah, kalau di sini ini berarti tandanya sudah memulai atau sedang proses yang namanya mendownload data. Di bagian sini membutuhkan internet, jadi dipastikan internetnya itu koneksinya cukup tinggi. Oke? Nah, terus juga sudah selesai. Di sini karena saya sudah pernah mendownload yang namanya Ionic, jadi di sini dia akan berubah menjadi change. Kalau misalkan kalian yang baru pertama kali install atau download Ionic, dia akan tertulisnya itu added.
Oke, add. Jadi menambahkan. Kalau saya itu mengganti, merubah. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bisa lihat yang untuk menentukan project-nya itu kita mau taruh di mana gitu. Kita lihat mungkin di dalam dokumen. Sini saya sudah menyiapkan folder ya. Learning, project. Di sini saya sudah membuat sebenarnya 2. Boleh kita hapus saja. Supaya benar-benar dari awal. Dan sudah penuh. Oke, yang sampel APK sudah selesai. Yang satu lagi juga bisa dihapus. Kedengeran kan ya suaranya? Ada suaranya cek. Ini kan audio input, audio on. Udah full sih sebenarnya. Udah bisa berarti harusnya. Sudah 26 menit. Oke, di sini sudah kosong ya. Di sini kita lihat di bagian sini. Ya, di bagian atas ini. Oke, ini bisa diklik atau bisa juga Ctrl L. Ctrl Shift L. Oh, nggak bisa. Oh ya, kayak gitu. Ya. Kemudian di copy. Kita buka CMD, kemudian paste di sini. Klik kanan, tapi jangan langsung di enter karena ini belum masuk. Jadi kita itu harus masuk ke folder yang dimana folder tersebut digunakan untuk membuat project kita nanti ke depannya gitu. Tambahkan CD. Itu artinya dia akan masuk ke dalam foldernya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi C-nya ini udah masuk ke user, kemudian nama usersnya, kemudian dokumen, kuliah, learning atau projects. Itu terserah kalian bagian folder itu mau taruh di mana. Di sini kita langsung aja ke memulai project Ionic-nya. Di sini kita jalankan perintah Ionic. Start. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Dia bertanya, use the app creation wizard. Jadi mau menggunakan aplikasi atau membuat aplikasi wizard atau enggak, kita ketik saja N atau no ya, karena belum direkomendasikan. Karena di sini saya bukan fokus ke dalam wizardnya. Jadi enter. Kemudian di sini ada framework. Pilihan frameworknya itu mau ada Angular, React atau Vue ya. Karena mata kuliah saya itu sedang belajar Angular, jadi saya menggunakan Angular saja. Ini ada project name-nya. Kita bisa menggunakan seperti yang tadi ya, sample app. Kemudian di sini ada yang namanya starter template. Jadi template itu kita mau kayak gimana bentukannya, mau tabs kah, side menu kah, atau blank kosongan seperti itu, atau list, atau my first app. Karena saya ini membuat pertama kali, jadi menggunakan blank saja. Enter. Ini ada row key-nya. Kita menggunakan Engmodo saja. Di sini sudah mulai yang namanya mendownload ya. Mendownload data atau extracting. Mana ya? Belum kayaknya, belum muncul. Yaitu ini download and extracting blank starter. Jadi dia akan mendownload atau mengekstrak template kosongan yang akan kita buat nanti project kita setelah ini gitu. Kita tunggu saja. Di sini juga membutuhkan internet, jadi hati-hati kalau internetnya itu kurang. Nah, biasanya setelah ini itu ada pertanyaan,
apakah ingin membuat akun Ionic atau enggak gitu. Disarankan untuk membuat saja ya, karena di situ juga ada banyak informasi tentang framework Ionic ya. Masukkan lewat akun GitHub saja. Atau mau di skip dulu juga boleh. Kalau saya sih waktu itu langsung buat akunnya. Jadi karena udah buat akunnya, jadi sekarang saya akan langsung ke skip aja. Tapi belum selesai, kita tunggu dulu. Ya. Oke. Nah, di sini tuh dia sudah mulai membuat ya support. Dia sudah save kapasitornya. Memang lumayan lama di bagian sini, jadi sabar saja. Nah, di sini sudah add nih. Cara lihatnya itu kayak gimana? Nanti akan dikasih tahu. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, create free create free Ionic account. Karena saya sudah buat, jadi end saja. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda atau ciri-ciri kalau Ionic itu sudah selesai di-install, yaitu your Ionic app is ready. Setelah itu, ya, kita itu karena tadi membuat suatu nama file projectnya itu sample app, kita cek apakah sudah terbuat. Nah, ini otomatis bakal terbuat ya. Isinya apa? Isinya ya program-program yang akan kita gunakan nanti ketika ingin membuat suatu project. Setelah itu, ini tanda berarti sudah selesai ya. Ionic sudah berhasil membuat sebuah folder. Setelah itu kita buka yang namanya VS Code. Atau di sini ada yang pakai Sublime juga nggak apa-apa. Di sini saya juga punya dua ya. Ada VS, ada Sublime. Tapi biasanya saya murah VS Code. Jadi kita buka saja VS Code. Nah, di sini kita bisa yang namanya open folder. Open folder di bagian tadi ya. Tadi itu di bagian mana? Dokumen, kuliah, learning, projects, sample app. Jangan lupa kita masuk ke folder sample app-nya. Jangan masuk ke folder project saja. Jadi masuk ke project, ke dalam project, kemudian masuk lagi ke sample app. Jadi select foldernya itu ada di bagian sample app. Nah, jadi kayak gini bentukannya. Oke, di sini masih kosong banget ya. Nah, kita harus membuka yang namanya explore. Ya. Buat kalian mungkin awal-awal tuh masih ini ya. Open folder aja dari file, terus open folder, masuk ke folder sample app tadi yang sudah kita buat di Ionic. Kemudian cara yang namanya kita itu sudah sampai ke bagian setup Ionic ya, untuk membuat project Ionic. Nah, di sini juga terdapat library extension-nya. Di sini saya sudah menginstal. Ini library-nya namanya Ionic. Kalau kalian mau juga bisa cari di ini extension. Kemudian ketik Ionic, dia akan otomatis muncul yang ini. Nah, di sini bisa ada tulisan install. Waktu sebelum saya install tuh, nanti akan muncul di bagian sini. Nah, itu tuh gunanya untuk apa? Itu tuh berguna sebagai shortcut untuk mempermudah kita saat kita mengoding gitu. Jadi di sini kan isinya ada banyak, ada running, ada debugging, juga ada build gitu. Jadi lebih mudah. Tapi saya akan memberi cara tanpa menggunakan ekstensi ini, ya. Jadi di sini cara runningnya itu dengan manual tanpa yang namanya
extension bisa lewat terminal, klik terminal, kemudian new terminal. Di sini terminalnya itu kita mesti menggunakan PowerShell. Karena tadi kita menginstalnya Ionic-nya itu di dalam CMD, maka kita ubah PowerShell ini menjadi command prompt atau CMD. Bagian PowerShell bisa kita hapus saja. Jadi kita menggunakan CMD di sini. Nah, di sini kita bisa memulai ya, yaitu cara runningnya kayak gimana. Jadi cara runningnya itu kita ketik yang namanya Ionic Health tanpa pakai R lagi ya, jadi bukan server tapi serve. Nah, pastikan dia itu di dalam terakhirnya itu ada di sample app, jadi bukan di project ya. Di project di dalam sample app lagi. Kemudian kita ketik Ionic Serve, kita enter, dia akan otomatis membuat sebuah localhost dengan port 8100 dan dia generating browser application bundles. Jadi dia meng-setup. Kemudian karena tadi kita di dalam Ionic sudah memberikan library ya, Angular library atau apa? Yaitu Angular itu framework. Ya, kita sudah membuat framework ya di sini. Dia akan otomatis membuat Angular dan Node modules. Nah, tadi seperti yang kita lihat, dia otomatis membuka localhost 8100 ya. Jadi dia membuka otomatis dari itu. Nah, ini contoh aplikasi dari Ionic. Dia itu program Ionic itu bisa digunakan untuk Android ataupun iOS. Tapi dia itu masih kosongan seperti ini. Jadi kosong, masih blank tuh. Seperti yang tadi kan kita membuat template itu kan blank ya. Nah, juga di sini cuma ada ready to create an app gitu doang. Jadi belum berupa aplikasi. Cara menjadi aplikasinya atau terlihat seperti aplikasi itu seperti ini. Kita kontrol plus shift kemudian I. Nah, di sini dia sudah masuk otomatis ke inspect. Atau bisa diklik kanan. Ya, kita perlu klik kanan kemudian inspect. Nah, di sini sebagian harusnya seperti ini tampilan kalian pertama-tama. Nah, setelah itu bagaimana cara kita tuh tahu gitu, oh ternyata tampilan Androidnya seperti ini, tampilan mobilenya tuh seperti ini. Caranya itu pilih ini nih ya, toggle device emulation, kita klik. Nah, di sini sudah tampilan seperti mobile, sudah bukan yang namanya PC gitu, tampilan PC lagi, tapi tampilan Android. Karena saya memilih Android Samsung Galaxy S20 Ultra. Kalian juga bisa ganti iPhone XR atau ini ya yang iOS ya. Jadi Ionic itu bisa dipakai iOS dan juga Android. Karena saya biasanya mungkin Samsung, pengguna Samsung juga, jadi saya pakai yang ini bisa. Nah, ini sudah berubah ya. Kalau tampilan kalian mungkin jadi putih layarnya. Karena saya temanya itu hitam, Chrome-nya jadi dia itu hitam. Nah, di sini kita cara selanjutnya itu cara merubah project Ionic menjadi Android. Kita buka VS Code kita tadi, kemudian kita buka terminal baru aja ya. Mana? Ini, CMD. Ini yang tadi, kita yang baru. Masih di dalam folder sample app. Kita ketik yang namanya Ionic Capacitor atau cap kalau mau diringkas. Capacitor add Android. Oke. Kalau kalian pengguna iOS, ketik aja iOS. Ya. Ini. Kalau memakai jadi iOS, tapi kalau saya itu Android, jadi saya menggunakan Android saja. Seperti ini, enter. Dia akan memulai kembali yang namanya proses membuat folder yang bernama Android. Nih.
dia sudah otomatis membuat namanya folder yang berisikan banyak sekali data-data atau program-program untuk pengembangan project kita nanti. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan yang namanya ketik Ionic. Aduh, belum ke ini. Kena nggak? Ionic Capacitor Build. Di sini ada pertanyaan, mau Android atau iOS? Kita pilih Android saja. Kalau ada pertanyaan Y atau N, kita N saja. Di sini tunggu sampai selesai meng-setup-nya. Ya. Jadi dia akan men-setup dan harusnya otomatis akan membuka Android Studio kita. Ya. Dia masih sealing, tadi setup, kemudian sealing, kemudian nanti terakhir bakal selanjutnya seperti apa. Komplit. Ini berarti sudah selesai. Tapi jangan buru-buru. Nah, di sini sudah otomatis JS-nya itu masuk, ada di bagian www. Nah, di sini ya, bagian JS-nya. Otomatis dia akan membuka Android Studio. Di dalam sini kalian harus sabar menunggu karena ini cukup lama. Nah, di sini tuh kalau udah masuk ke folder Android-nya, kita itu masih belum bisa membuka apapun ya, teman-teman. Karena masih dalam proses download. Yang ini. Importing Android Gradle Project. Jadi, pastikan dulu internetnya itu nyala dan juga koneksinya cepat supaya proses downloadnya itu tidak terputus. Jadi tidak error. Kalau misalkan kalian mendapatkan error, biasanya ini merah kan, awal-awal merah tapi nggak tahu berkelanjutan setelah proses downloadingnya ini selesai. Misal biru di sini selesai seperti tadi, ternyata masih error. Itu kalian bisa hapus dulu yang namanya file di dalam sini ya, sample app, file Android. Ini kalian hapus, delete aja, langsung delete. Kemudian balik lagi ke bagian sini, terminal di CMD-nya, di Viascon-nya. Kalian ketik lagi yang namanya Ionic Capacitor Add Android. Oke. Kemudian Ionic Capacitor Build. Dia akan mengekstrak capacitor baru gitu. Dia akan membuat baru folder Android baru gitu. Oke. Nah, setelah itu dia akan balik lagi ke Android Studio. Biasanya itu sudah bisa berhasil. Nah, seperti ini tampilannya kalau berhasil. Dia itu di bagian running-nya itu hijau. Run up-nya itu hijau. Kalau misalkan belum berhasil, dia itu mati. Nggak ada warna hijaunya. Jadi masih abu-abu. Nah, setelah dia sudah menjadi hijau nih, kita bisa lanjutkan dengan ini ya. Mengklik yang gambar palu ini atau assemble up running configuration. Untuk apa? Untuk memunculkan folder yang berisikan aplikasi Android yang sudah dibuat oleh Ionic. Nah, di sini dia Gradle Build Running. Jadi membuat folder lagi. Terlihatnya di mana kita bisa lihat di bagian sini. Bagian folder, kemudian ada Android, kemudian ada di bagian app, kemudian build. Nah, di sini tempatnya dia sudah membuat selesai
Oke, sudah selesai di sini. Kita lihat apakah sudah benar-benar sudah selesai atau belum. Kita refresh ya. Kalau sudah, seperti tadi ya, ada di bagian project, sample app, kemudian Android, terus app, kemudian build, terus output, kemudian APK, kemudian debug. Nah, kenapa debug? Karena aplikasi yang kita buat itu belum production, jadi aplikasinya itu belum rilis ke App Store. Makanya dia masih kosongan dan namanya debug. Oke. Kalau misalkan sudah ada dia di dalam debug itu ada namanya ini nih add debug gitu dengan formatnya itu PK file. Kalau kalian mau tahu caranya berhasil atau enggak, coba kalian ini kalian copy, kemudian kalian kirim ke teman atau ke HP kalian gitu. Kemudian kalian download aplikasinya, download aja nggak apa-apa, isinya masih aman. Nggak ada, kadang kosongan isinya nggak ada apa-apa. Dan isinya itu setelah diinstal, dia akan muncul seperti ini tampilannya, blank. Itu berarti aplikasi sudah berhasil dibuat ya. Nah, karena saya nggak bisa memberitahu ya contohnya, saya menggunakan laptop harus buka WhatsApp atau mengirim aplikasinya dulu. Jadi kalian coba aja. Kalau misalkan sudah ada aplikasi di sininya, aplikasi debug, itu berarti sudah berhasil. Dan dibuka, saat dibuka itu tampilannya seperti ini, itu berarti sudah berhasil. Selanjutnya kalian bisa lanjut membuat project ya dalam sini ya, VS Code-nya di sini. Lanjutkan saja. Seperti itu. Jadi sekian tutorial cara menginstal 3 tools penting saat kita ingin membuat project aplikasi Android ya, melalui device PC gitu. Jadi bisa web, bisa juga aplikasi, tapi hasilnya masih kosong. Kalian bisa ya mencari-cari lagi atau mengotak-atik lagi supaya lebih berisi lah gitu. Sekian materi atau tutorial pada hari ini. Terima kasih.